Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS dan mitra petani pada umumnya. Pada kali ini saya akan melanjutkan tentang tahapan perencanaan kami untuk menanam cabai. Terutama dalam hal ini di awal-awal kita akan melakukan atau memperagakan bagaimana teknik treatment dengan menggunakan pola SAS. Dan saat ini kita akan melakukan tahapan awal treatment benih cabai yang akan kita tanam. Oke, di sini kita akan membuka ya bibit cabai yang akan kita treatment. Ini kebetulan yang satu bungkus ini sudah saya buka tadi karena saya mau tahu berapa jumlah bijinya per bungkus kemasan 10 gram, dan sudah kita dapatkan rata-rata 1.500 biji per pack kemasan 10 gram. Mereknya Elegan dari Cap Kapal Terbang, sebagaimana saya jelaskan pada video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sini saya akan mentreatment ya benih sebanyak 5 pack atau 50 gram. Oke, siap. 5 pack kita masukkan ke mangkok ya ini. Nah, kemudian ini kita akan siapkan air. Nah, ini kita siapkan air ya. Ini takarannya 2 gelas aqua. Kemudian kita masukkan garam. Ini garam dapur ya, sekitar 1 sendok teh. Nah, di sini ini ya, segini, sekitar 1 sendok teh yang kita aduk. Jadi sahabat dan rekan tani, kita gunakan air hangat kuku ini supaya bisa mempercepat proses pembersihan benih dari zat-zat atau senyawa-senyawa yang sifatnya melapisi benih dan bisa menghambat proses percepatan perkecambahan. Kemudian garam yang kita masukkan itu tujuannya yang pertama agar berat jenis atau kekentalan dari larutan air ini sebagai bahan perendaman lebih tinggi, sehingga nantinya akan membuat benih-benih yang volume atau kepadatannya itu berkurang akan mengambang. Dengan kondisi biji ataupun benih yang mengambang tersebut, itu mencirikan bahwa cadangan makanan di benih itu sangat minim, sehingga kurang bisa menopang untuk tumbuh kembangnya biji untuk berkecambah dan menjadi bibit. Dan biasanya dengan cadangan makanan yang sedikit itu, meskipun nanti benih tadi bisa berkecambah, tapi tidak lama umurnya nanti akan mati sendiri. Kadang-kala kita sering salah persepsi bahwa dianggap matinya itu karena kena jamur atau kena patogen penyakit ya, tapi padahal itu seringkali disebabkan oleh kandungan cadangan makanan yang ada di benih atau biji itu tidak mencukupi untuk proses kelanjutan hidup dari benih, terutama dalam hal perkecambahan dan pertumbuhan organ vegetatif lainnya. Oke, nah air ini kita takar ya sebanyak 1 gelas aqua. Baru kita tambahkan 2 ya, pas kan 2 gelas aqua. Nah, oke. Pada proses ini kita biarkan bibit tadi direndam selama sekitar 2 jam. Tujuannya supaya kita bisa tahu mana benih ataupun biji yang benar-benar kopong atau tidak mengandung bahan-bahan padat di dalamnya yang merupakan cadangan makanan. Kalau memang sudah terapung selama 1-2 jam, itu dipastikan benih tersebut sangat tidak layak untuk kita tanam, yang pada akhirnya akan membuat benih tadi sulit untuk tumbuh atau berkecambah. Nah, ini kan pada akhirnya akan merepotkan kita nantinya setelah di persemaian, karena harus melakukan penyulaman dan penyisipan biji. Dan dengan penyulaman atau penyisipan dari biji di media semai itu kan satu sisi akan merugikan waktu, yang kedua akan membuat sisipan tadi pertumbuhannya tertinggal dari benih-benih lain yang sudah berkecambah sebelumnya. Oke, sementara kita istirahatkan dulu antara 2 jam saja ya.
Jadi tidak terlalu lama, nanti kita lanjutkan setelah 2 jam berikutnya. Setelah sudah kering angin, kemudian kita tambahkan Prima SAS dengan dosis 12,5 sampai 15 cc untuk ukuran benih 50 gram. Lalu kita aduk ya supaya merata. Tujuan daripada perlakuan Prima SAS ini untuk memberikan efek pencegahan, terutama untuk pencegahan patogen, jamur, dan bakteri. Mengingat Prima SAS ini kan juga bisa berperan sebagai biopestisida, terutama fungisida dan bakterisida kontak serta insektisida kontak untuk hewan bersayap. Selain itu, karena adanya kandungan unsur kalsium, sulfur, magnesium, dan zinkum, bila serapannya ke benih ini berjalan dengan baik, maka akan memberikan efek pada ketidaksukaan patogen, karena sifat sulfur itu memang sangat tidak disukai oleh jamur maupun bakteri. Sementara untuk kalsium dan magnesium sendiri akan memberikan efek pada penetralan pH di dalam jaringan tanaman serta mempertebal lapisan terluar dari dinding sel atau jaringan tanaman. Selanjutnya untuk zinkum juga sangat tidak disukai oleh jamur dan bakteri. Karena itu nanti sahabat dan rekan tani coba baca-baca dan cari tahu tentang zinkum atau ZN, di mana unsur zinkum ini banyak ditambahkan pada formulasi fungisida dan bakterisida dan pada formulasi obat jamur untuk kebutuhan kesehatan manusia. Sebagai contoh ya, di Kalpanak dan lain-lain. Nah, setelah dirasa cukup pencampurannya, baru kita tambahkan Parasut ya, dengan dosis 7,5 cc per 50 gram bibit. Nah, dalam proses treatment kali ini kita tidak terlalu banyak menggunakan air supaya terjadi perbedaan kekentalan atau konsentrasi antara di dalam jaringan benih dengan di luar, agar nanti proses penyerapan dari larutan yang kita tambahkan baik Prima SAS maupun Parasut bisa berjalan lebih baik dan lebih sempurna. Kita biarkan beberapa menit, kemudian nanti akan kita tiriskan. Kita akan kembali tiriskan supaya nanti tidak terlalu becek atau tidak terlalu basah ya. Kita tetap menggunakan kain serbet. Nah, ini kita lakukan di sini. Jadi buat sahabat dan rekan tani, kalau nanti melakukan nggak perlu selambat saya ini ya, karena di sini kan saya harus sambil menjelaskan. Manfaat daripada Parasut tadi ya, selain untuk mereduksi klor, juga sifat karbon aktifnya itu sangat agresif untuk mencegah tumbuh kembangnya bibit-bibit penyakit, baik dari jamur, bakteri maupun hama. Karena memang karbon aktif itu sangat dibenci oleh patogen, hama maupun penyakit. Selain itu, Parasut sendiri akan membantu menghilangkan lapisan-lapisan seperti lendir ataupun getah yang ada di benih, yang biasanya banyak menutupin ruang maupun tempat tumbuhnya kecambah. Dan zat-zat tersebutlah yang biasanya akan membuat benih itu mengalami masa dormansi. Apabila itu kita hilangkan, maka akan memberikan efek pada proses percepatan perkecambahan dari benih. Nah, ini kita tiriskan sambil kita keringkan, kemudian kita akan tutup. Jadi untuk penutupan ini ditujukan agar proses fisiologi maupun proses biokimia yang menyangkut benih dengan larutan yang kita berikan, baik itu Prima SAS maupun Parasut, bisa berjalan baik dan sempurna, terserap ke benih, di mana pada tahapan ini kita sebut tahapan pertama treatment, yang bertujuan untuk mencegah dan menangkal bibit-bibit patogen hama maupun penyakit. Dengan seperti itu diharapkan nanti begitu kita pindah semai, maka benih yang kita semaikan tadi benar-benar sudah steril atau lebih terhindar dari patogen, hama maupun penyakit. Oke, yang ini kita anggap selesai dan kita akan keringkan. Kemungkinan besar ya nanti sore baru bisa kita lakukan untuk treatment kedua yang bertujuan untuk mempercepat proses perkecambahan sekaligus meningkatkan imunitas dari benih yang akan kita tanam, sehingga bibit yang kita semaikan itu
jauh lebih kuat, lebih tahan dan lebih toleran terhadap patogen, hama maupun penyakit. Oke sahabat dan rekan tani, kita lanjutkan ya. Karena ini sudah kering, maka kita akan melakukan treatment yang kedua. Jadi benih cabai tadi kita masukkan ke mangkok ya. Kemudian kita berikan sedikit air, nggak usah banyak, yang penting bisa basah lembab. Oke, kita aduk dulu. Berikutnya kita akan berikan perlakuan Salmar dengan dosis 7,5 sampai 10 cc. Kemudian kita tambahkan Dostar dengan dosis 10 cc. Oke, baru kita aduk ya secara merata seperti ini. Kemudian kita akan biarkan selama 1 jam sebelum nantinya akan kita tiriskan. Setelah 1 jam tadi kita biarkan, kita ulangi lagi perlakuan seperti treatment pertama, di mana benih tadi kita tiriskan. Masih tetap menggunakan kain serbet ya. Adapun tujuan dari treatment yang kedua ini terfokus untuk mempercepat proses perkecambahan benih, kemudian meningkatkan persentase daya tumbuh dari benih sekaligus meningkatkan vigor benih tersebut dalam proses mulai perkecambahan hingga menjadi bibit di persemaian. Dengan kondisi tersebut juga akan meningkatkan imunitas pada benih agar nantinya benih yang kita tanam itu mempunyai tingkat ketahanan dan toleransi terhadap kondisi lingkungan baik berupa cuaca maupun patogen, hama dan penyakit. Jadi buat sahabat dan rekan tani, ini merupakan akhir dari treatment benih yang akan kami tanam, dan proses selanjutnya kita akan melakukan pemeraman benih yang nantinya akan kita letakkan di ruangan tertutup, dan mungkin saya akan letakkan di dalam lemari yang rencananya insya Allah besok akan kita semai di media persemaian. Demikian, semoga ulasan dan pemaparan kami ini memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi dan keluarga serta sahabat dan rekan tani sekalian. Bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.